Baik, terima kasih Alisra. Berikut ini Alisra akan mempresentasikan atau hendak menyampaikan seperti apa yang dirasakannya selama mengikuti pembelajaran jarak jauh atau perkuliahan jarak jauh. Suka dan dukanya akan kita simak bersama. Barangkali sama seperti yang kalian rasakan ataukah berbeda. Silakan Alisra. Baik, salam merdeka literasi. Perkenalkan, nama saya Alisra Malina Venatoliu. Pertama-tama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri mengenai refleksi pembelajaran bukan khusus pandemik. Yang pertama adalah latar belakang PJJ. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat belajar mengajar di sekolah berubah. Keadaan beberapa wilayah, khususnya wilayah Jakarta yang darurat, membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menutup dan menghimbau sekolah untuk mengganti proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun perguruan tinggi menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan atau daring. Sesuai surat edaran yang diterbitkan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan yang terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa di seluruh provinsi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung keputusan Pemda dan menyiapkan aplikasi pengembangan jarak jauh dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan di bidang teknologi pendidikan dalam membantu siswa untuk terus belajar secara mandiri. Selain itu, dengan pembelajaran sistem daring, maka jenis pembelajaran bisa dipetakan yang cocok atau tidak cocok. Sistem pembelajaran daring melibatkan banyak pihak seperti guru, peserta didik, maupun orang tua untuk memantau kegiatan belajar anak selama di rumah. Sistem ini membuat siswa harus mampu mengatur waktu belajar dan mengerjakan buat tugasnya. Namun pembelajaran daring masih dianggap hanya memberikan tugas melalui internet dan bukan diartikan pembelajaran daring sesungguhnya, yang mana guru dan murid sama-sama hadir dan bertemu di ruang maya. Suka duka PJJ. Dalam pelaksanaan PJJ, sistem PJJ mengalami beberapa kendala seperti interaksi antara siswa dan guru yang minim, sehingga pembelajarannya kurang efektif, siswa sulit bertanya atau sulit memahami pembelajaran karena interaksi tidak sebebas seperti di kelas. Belajar online diberikan tugas lebih banyak dari biasanya, dengan tujuan agar mahasiswa tidak keluar rumah dan lebih memahami pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, tetapi membuat siswa stres dengan tugas yang menumpuk. Tidak hanya itu, HP kita juga menjadi cepat panas karena digunakan dalam waktu yang lama dan mata menjadi cepat kering karena menatap HP atau laptop dalam durasi yang lama. Selain kendala yang sudah disebutkan di atas, ada baiknya juga seperti pembelajaran jarak jauh membuat siswa lebih rileks karena tidak perlu buru-buru untuk sarapan, mandi, lalu ke sekolah atau kampus. Cukup membuka layar laptop atau HP, kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Siswa juga memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Manfaat PJJ, ada beberapa manfaat PJJ diantaranya yaitu yang pertama ada kapasitas belajar yang lebih banyak, yang kedua membantu menjaga perilaku disiplin, yang ketiga menjaga otak tetap berkembang, keempat menjaga rutinitas anak tetap terjaga, yang kelima melatih kemampuan motorik dan koordinasi, yang keenam mendeteksi gangguan tumbuh kembang anak, yang ketujuh mengenali potensi siswa, dan yang terakhir menjaga kebersamaan orang tua dan anak. Lalu ada sisi positif PJJ. Sisi positif pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, yang kedua metode belajar yang variatif, daripada anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Yang ketiga anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Dan yang terakhir, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merisak. Sisi negatif PJJ, berikut 6 dampak negatif, yaitu
Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, penurunan pencapaian belajar. Ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru atau dosen. Yang keempat, keterbatasan gawai atau kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Kelima, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, ada anak kurang bersosialisasi. Solusi PJJ. Ada 4 hal yang perlu segera dilakukan oleh pihak pemerintah, baik Kemdikbud di tingkat pusat maupun Dinas Pendidikan di tingkat daerah, agar PJJ berjalan dengan baik, yaitu pertama, memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang bagaimana program PJJ dapat dilakukan secara produktif. Hampir semua sekolah sudah memiliki pengalaman tentang pengembangan program konvensional alias non-PJJ, tetapi miskin pengalaman tentang pengembangan program PJJ. Disinilah arahan pemerintah sangat diperlukan. Yang kedua, diminta Dinas Pendidikan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian memberi bimbingan kepada para guru atau dosen mengenai model pembelajaran yang efektif dilakukan menurut situasinya masing-masing. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya siswa atau mahasiswa dan dosen, agar dapat mengakses informasi melalui media daring dengan mudah. Misalnya memperluas jaringan agar sinyal komunikasi bisa mendekat ke rumah-rumah guru dan siswa. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting lagi, yakni penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran daring. Ini menjadi wacana yang sangat diharapkan guru. Dalam bahasa yang lebih mudah adalah kurikulum yang adaptif. Sebab pelaksanaan pembelajaran sekarang bukan hanya membuat siswa stres dan orang tua stres, tetapi guru juga menjadi lebih sibuk. Apalagi guru yang tidak muda lagi karena gagap teknologi. Dan yang terakhir, ada harapan untuk PJJ. Harapan saya adalah universitas tidak hanya memberikan soal saja, tetapi juga memberikan tugas lainnya yang lebih menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya mempelajari pengetahuan sekitar program studi yang dipilih, tetapi juga mempelajari tentang kepemimpinan, sosialisasi, dan student development, agar bukan hanya menguasai jurusan yang diminatinya, tetapi juga mahasiswa berani untuk menunjukkan jati dirinya dan berani untuk memimpin suatu anggota dalam kondisi yang bisa dikatakan sulit untuk bersosialisasi secara langsung. Harapan saya untuk kedepannya, lebih baik jika pembelajaran dilakukan secara online, tetapi dengan memperhatikan dampak-dampak negatif yang berpengaruh untuk perkembangan mahasiswa dalam belajar, karena jika diperlakukan kuliah offline, pasien COVID kemungkinan akan bertambah banyak karena sekarang sudah ada OTG atau orang tanpa gejala, di mana sebagian masyarakat yang terkena OTG yaitu anak muda, yang dapat membahayakan beberapa dosen lanjut usia tertular dari mahasiswa yang kemungkinan terkena virus COVID-19 tanpa gejala. Kesimpulan, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Dampak positif pembelajaran jarak jauh yaitu anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga dan metode belajar yang variatif. Daripada anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Dampak negatif dari PJJ ini adalah anak susah untuk bersosialisasi dan penurunan kemampuan untuk belajar. Solusi agar PJJ berjalan dengan baik, yaitu pemerintah harus memperhatikan kembali dampak-dampak negatif dari PJJ untuk mahasiswa, orang tua, dan juga dosen. Sekian dari presentasi saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Iya, salam Merdeka Literasi juga, Alisra. Sekian sih.